Halo, kembali lagi di channel Dulnesia. Saya Dul dan saya akan melanjutkan membaca buku Kesaksian Para Pengabdi dari Rumah Kitab di halaman 76. Peran perempuan dalam ajaran PII. Menurut pengalaman Alim, PII yang diikuti di Madiun berbeda dengan PII yang dikenalkannya di Yogyakarta. PII di Madiun bisa dikatakan sebagai kelompok usroh, yaitu kelompok keagamaan di kalangan siswa atau mahasiswa yang diilhami oleh gerakan masjid kampus yang bermula di Masjid Salman Al-Farisi ITB Bandung. Kelompok ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran dan gerakan keagamaan Ikhwan Muslimin dan banyak menerbitkan versi terjemahan buku-buku Hasan al-Banna, sang pendiri Ikhwan Muslimin di Mesir. PII di Madiun menurut Alim juga menggunakan buku-buku Hasan al-Banna sebagai rujukan utama dan dalam pengalaman Alim lebih strike dan eksklusif. Tapi sekali lagi perlu dibedakan ya antara PII di Madiun dan PII di Jogja. Mungkin di Madiun terpengaruh oleh usroh. Karena itu ajaran tidak saya dapatkan di Jogja walaupun sampai Jakarta Pusat. Saya tidak dapatkan doktrin seperti itu. Saya kan juga pernah ikut usroh yang dia itu bukan orang PII. Ustadzahnya bukan orang PII yang jadi pentolannya PKS. PII yang berafiliasi dengan usroh baik di Madiun maupun di Yogyakarta menurut Alim menempatkan perempuan pada wilayah domestik atau mendomestifikasi perempuan. Pembagian wilayah dan kerja antara perempuan dan laki-laki sangat jelas dan tegas. Publik menjadi wilayah laki-laki sementara tugas dan peran perempuan di wilayah domestik. Alim menceritakan ajaran tentang perempuan dalam pertemuan PII di Yogyakarta yang berafiliasi dengan usroh. Perempuan itu boleh berkiprah di dunia politik kalau tidak ada perempuan lain. Artinya kalau benar-benar dalam kondisi darurat dibutuhkan masyarakat, menekan perempuan di dunia domestik saja. Dalam kondisi normal peran perempuan dengan demikian terbatas hanya di wilayah domestik, yaitu mengurusi pekerjaan rumah, melayani suami dan juga anak-anak, dan peran reproduksi lainnya. Namun demikian, Alim mengenal istilah gender juga di PII. Pada saat Alim melanjutkan kuliah di IAIN Sunan Kalijaga dan bergabung dengan PPI yang berafiliasi dengan usroh di Jogja, menurut Alim, kayaknya aku sudah mulai tertarik dengan gender sejak aku di PII waktu itu. Kita sudah mulai bicara gender di situ. Cuma gender yang bisa dipahami saat itu ya jelas beda dengan gender yang sekarang aku pahami. Pertama kali saya mendengar kata gender di PII, bukan di tempat lain. Cuma pengertiannya itu tadi nggak jelas. Gender di kelompok ini tidak diartikan secara khusus sebagai konstruksi sosial yang bersifat tidak permanen atau sebagai alat analisis untuk mengetahui adanya diskriminasi berbasis gender. Gender diartikan secara sederhana sebagai semata kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam perbedaan. Artinya, gender dipahami sebagai semata membolehkan perempuan berperan di wilayah publik selama wilayah domestik yang menjadi wilayah utama tidak terbengkalai. Tapi yang perlu digarisbawahi itu kayaknya beda ya, karena yang tidak bisa diibadah saja. Artinya peran dan lain tidak dipersoalkan. Kita tidak bisa mengobrak-abrik ranah ibadah. Pengertian ibadah dalam kelompok ini juga bersifat lebih luas sebab persoalan jilbab dan bersalaman antara laki-laki dan perempuan juga masuk dalam kategori ibadah. Peran perempuan dan laki-laki dan dalam keluarga menurut pandangan PII non-usroh sebagaimana yang dialami oleh Alim juga lebih cair. Keduanya bisa terus bertukar dan saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Waktu ada pelatihan yang masak juga laki-laki dan perempuan. Perempuan dalam organisasi PII non-usroh memiliki peran yang luas. Perempuan sebagaimana laki-laki didorong untuk dapat berhasil dalam 4 hal, yaitu pertama membina diri, yang kedua berorganisasi, yang ketiga studi, dan yang keempat berdakwah. Ajaran untuk akses dalam organisasi
menunjukkan pentingnya keterlibatan dan peran perempuan dalam organisasi. Atas dasar hal inilah perempuan di PII non-usroh diberikan kesempatan untuk berperan secara luas, baik secara anggota, pembina atau struktur training, maupun peran strategis lain sebagai bendahara atau sekretaris organisasi. Perempuan bersama laki-laki terlibat dalam menentukan berbagai keputusan organisasi. Uang kita pelatihan Batra duduk seperti ini biasa, peran laki-laki dan perempuan, jadi nggak masalah. Di PII non-usroh nggak ada murabi yang jadi struktur kita. Kalau levelnya sudah mencapai instruktur, ya berhak menjadi instruktur, baik laki-laki atau perempuan. Namun demikian, dalam pengalaman Alim, posisi puncak pemimpinan dalam organisasi tersebut selalu diduduki oleh laki-laki. Alim tidak mengingat apa alasannya, dan bisa jadi pada saat ia masih aktif bergabung dalam organisasi tersebut, hal itu dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan tidak dipertanyakan. Alim memiliki pengalaman berkecimpung dalam kedua model PII, baik yang berafiliasi dengan usroh maupun non-usroh, yang memiliki perbedaan ajaran mengenai peran perempuan di ranah publik maupun di domestik. Pergolakan pemikiran yang dirasakan dan keingintahuan yang tinggi mendorong Alim untuk selalu mencari ilmu pengetahuan baru. Alim rajin mengikuti pengajian di berbagai masjid, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat umum maupun kelompok-kelompok radikal. Di bangku kuliah, Alim juga mendapatkan ilmu pengetahuan yang menurutnya mampu merubah cara berpikirnya yang semula eksklusif. Beberapa mata kuliah menurut Alim sadar bahwa di dalam Islam sendiri banyak perbedaan dan terdapat beragam konsep kebenaran. Salah satu mata kuliah yang membuka mata dan pikirannya adalah perbandingan mazhab dan tafsir yang mendiskusikan berbagai aliran dalam fikih dan tafsir. Ya kan artinya banyak guru kan, dan termasuk mata kuliah di UIN kan, banyak perbandingan mazhab. Oh ternyata Islam itu tidak hanya satu, itulah yang sedikit demi sedikit merubahku. Lalu belajar dan terus belajar kan, tidak eksklusif. Ketika mata kuliah tafsir, dosen mengungkapkan berbagai macam pendapat, termasuk saya tanya tuh, dan dijelaskan bahwa menurut Abu Hanifah, kalau di Indonesia itu tidak harus memakai kaos kaki bagi perempuan. Sejak saat itu Alim melepaskan kaos kakinya, dan jika sebelumnya fanatik mengenakan pakaian jubah dan kerudung besar, Alim kemudian berani memakai celana panjang dan kerudung biasa. Alim semakin menyadari bahwa belajar yang tak mengenal puas dan pada banyak guru yang berbeda telah memperluas cakrawala dan pandangannya terhadap Islam. Belajar dan jangan pernah berhenti belajar, baik formal maupun non formal, menurut Alim menjadi kuncinya. Namun demikian, pergeseran pemikiran dan pengalaman kehidupan Alim tidak berhenti di sini. Alim yang pada saat itu sudah cukup terbuka, kemudian harus menghadapi kenyataan menikah dengan seorang aktivis kelompok radikal. Pernikahan membawa Alim pada kehidupan yang penuh perjuangan karena harus menerima prinsip suaminya yang menempatkan ruang domestik sebagai kewajiban utamanya. Bagi suami Alim, melahirkan anak, menyusui, mengurus keluarga merupakan pekerjaan perempuan, dan laki-laki sebagai sang pemimpin dan pencari nafkah harus dilayani. Keluarga yang harmonis ditandai dengan pembagian kerja yang tegas antara wilayah publik dan menjadi dua, dan wilayah publik yang menjadi dunia laki-laki dan wilayah domestik yang dipahami sebagai ruang dan tugas utama perempuan. Bagi Alim, situasi ini tidak mudah karena dia telah mengalami benturan dan pergeseran pemikiran, serta kenyataannya bahwa ia telah diterima sebagai seorang dosen di UIN, sementara yang sang suami belum mendapatkan pekerjaan dan tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga kecil mereka. Kenyataan tersebut mendorong Alim untuk melakukan negosiasi dan secara sadar atau tanpa sadar memancing proses perubahan paradigma dan sikap sang suami. Kehadiran anak dalam keluarga menjadi momentum bagi Alim untuk bernegosiasi dengan suaminya. Ketika suatu hari Alim harus belajar dan meninggalkan sang anak dengan bapaknya, Alim menemukan sang anak kelaparan karena pemahaman suaminya bahwa anak adalah urusan perempuan. Pengaruh dakwah kampus juga mendorong sang suami untuk meninggalkan dunia minyak yang menjadi keahliannya, sehingga dia menganggur di rumah, dan Alimlah yang menjadi tulang punggung keluarga. Alim kemudian menggunakan kesempatan tersebut untuk bernegosiasi dengan suaminya tentang pekerjaan rumah tangga. Dialog di atas mengilustrasikan bagaimana Alim
Saya masih ingat sekali ketika saya masih punya anak satu. Berarti aku kuliah S2 di psikologi UGM dan mengajar di UIN. Sementara dia kan ya itu tadi karena terkena dakwah kampus, kemudian melepaskan diri dari dunia minyak. Jadi money income dari aku. Kemudian ketika di rumah kan aku juga melakukan pekerjaan domestik. Pada suatu saat anakku didulang-dulang, tidak dikasih makan. Lah anak kera didulang-dulang nek mati gimana? Anakmu tidak dikasih makan, kalau mati gimana, bagaimana? Kalau kamu nggak mau ndulangi, nyuapin, ini anak kita berdua loh. Ayolah dicebokin, didulang. Dialog di atas mengilustrasikan bagaimana Ali mengalami perubahan paradigma dalam melihat diri dan pasangannya. Jika sebelumnya Ali memang perempuan semata sebagai pelengkap, objek dan orang kedua setelah laki-laki, maka dialog tersebut menunjukkan bagaimana Ali menempatkan dirinya sebagai seorang yang juga memiliki otoritas. Dalam perspektif Miriam Kopp, Alim termasuk dalam kategori Islamic feminis karena memiliki kesadaran akan kemampuan dirinya untuk mempertanyakan ulang dan mereinterpretasi ajaran agama terkait dengan peran perempuan dan lelaki. Sikap Alim juga menunjukkan adanya self responsibility, yaitu kesadaran untuk melawan struktur yang diskriminatif dan tidak berkeadilan. Dengan otoritasnya sebagai seorang sarjana dan dosen di bidang dakwah Islam, Ali menunjukkan bahwa dirinya juga memiliki otoritas persuasif yang menurut Khalid Abu Fadl merupakan otoritas yang mendorong orang lain mengikutinya karena faktor kepercayaan. Menurut Alim, organisasi PII telah memberikan banyak pelajaran dan motivasi, terutama konsep catur sukses yang ditanamkan: sukses membina diri, sukses organisasi, sukses studi, dan sukses berdakwah. Namun demikian, kritik Alim terhadap organisasi tersebut adalah bagaimana agar ajaran-ajaran yang ditanamkan tidak terbelenggu dengan simbol-simbol dan menjadikan perempuan sebagai objek. Menurut Alim, nilai dan ajaran seperti itu akan memunculkan banyak benturan, khususnya terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan, terutama jika mereka telah menghadapi kehidupan yang real dan dalam rumah tangga. Saat itu kan belum ada mengalami relasi laki-laki dan perempuan yang real, jadi belum banyak benturannya. Tapi aku nggak bisa bayangin juga kalau aku masih seperti itu. Terima kasih, berlanjut di halaman 81.